Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Elvira Mamonto dari jurusan PGMI, kampus IAIN Manado, NIM 1921009. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan atas rahmatnya pula kali ini Ibu bisa mengajarkan tentang akidah akhlak. Nah, di sini pembahasan yang akan Ibu bahas adalah tentang kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsensi dulu nama-nama adik yang hadir pada hari ini. Safira, Hadir. Rahmi, Hadir. Zahira, Hadir. Rizky, Hadir. Adun, Hadir. Abdi. Jadi ada 6 siswa. Baiklah, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kita berdoa bersama dulu ya. Kita doa sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah. Yep. Selanjutnya, kalian perhatikan di depan. Diam ya anak-anak. Jadi perhatikan di papanya adik-adik, diam ya. Jadi ini kalimat thayyibah. Kedua ini adalah kalimat thayyibah, yaitu masya Allah dan subhanallah. Jadi kalimat thayyibah ini artinya kalimat yang baik. Mengapa harus belajar kalimat yang baik? Karena kalimat yang baik itu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Dan kita sebagai umat muslim tentu sudah seharusnya dalam kehidupan sehari-hari mengatakan perkataan lisan kita, jangan sembarang berkata. Dengan caranya membiasakan menggunakan kata-kata yang baik. Jadi adik-adik nggak boleh ngomong kasar ya. Jadi kalimat subhanallah ini diucapkan dalam kedua keadaan.
Kedua keadaan yang berbeda. Yang pertama adalah subhanallah diucapkan, yang artinya ini, arti dari subhanallah ini adalah maha suci Allah. Apa artinya adik-adik? Maha suci Allah. Insya Allah pintar. Jadi ketika melihat sebuah kemungkaran, kita harus mengucapkan subhanallah. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita harus mengucapkan subhanallah. Baik kemungkaran tersebut berupa perbuatan ataupun dimaknai sebagai hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama atau hal-hal yang mengganggu orang-orang yang beriman. Ada banyak dalil yang diungkapkan para ulama mengenai kalimat subhanallah ini. Salah satunya dalam surah An-Nur ayat 6 yang mengisahkan tentang kisah Al-Ifku, yaitu kisah Al-Ifku itu berita dusta tentang perjinahan. Mereka menuduh bahwa ibunda Nabi SAW, istri Rasulullah SAW, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu telah melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan. Padahal itu adalah berita dusta yang disebarkan orang-orang yang benci kepada agama Allah. Makanya dari terjadinya peristiwa tersebut, Allah menurunkan firman-Nya, wahyunya kepada Nabi dalam surah An-Nur ayat 6. Contohnya itu kita harus mengucapkan kalimat subhanallah. Kedua, kita lanjut ya pada kalimat thayyibah yang kedua, yaitu apa adik-adik? Masya Allah. Nah, kita sering mendengar kalimat ini, kalimat Masya Allah. Jadi kalimat ini memiliki makna atas kehendak Allah. Lafaz ini diucapkan ketika kita takjub melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Seperti contohnya adik Rizky, dia memiliki sebuah dia punya barang mainan baru. Nah, teman yang satu, misalnya Abdul, melihat Rizky punya permainan yang baru, makanya adik Abdul mengucapkan kalimat Masya Allah. Baik berupa misalnya harta yang dimiliki sahabat kita, fisik, atau yang lainnya. Jadi kita harus mengucapkan kalimat Masya Allah. Dalam surah Al-Kahfi terdapat tambahan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Lafaz ini juga berkaitan dengan penyakit ain. Dengan melafazkan Masya Allah, ketika kita mengagumi kelebihan yang dimiliki orang lain, diharapkan orang tersebut tidak penyakit ain. Ini dapat terjadi baik kita sengaja ataupun tidak. Jadi kalian harus mengucapkan Masya Allah jika teman kalian memiliki kelebihan dalam harta, fisik atau apapun, agar ia tidak terkena penyakit ain. Penyakit ain, hasad, iri, dengki. Jadi kita harus mengucapkan kalimat Masya Allah. Hikmah, selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya tentang hikmah mempelajari kalimat thayyibah. Nah, jadi kita mempelajari kalimat ini ada hikmahnya. Yang pertama, kita bisa lebih mengenal Allah melalui segala ciptaannya. Yang kedua, kita bisa lebih bersyukur atas apa yang telah Allah ciptakan. Yang ketiga, mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah. Selanjutnya, Ibu akan
meminta perwakilan dari adik-adik satu orang, dari perempuan satu orang, laki-laki satu orang untuk menulis kalimat Masya Allah dan Subhanallah. Nanti ibu ajari. Siapa yang ingin menulis, ibu akan ajari. Dari laki-laki satu orang, perempuan satu orang. Yang bersedia, ayo. Ibu akan ajari. Siapa mau? Angkat tangan. Nanti ibu ajari. Siapa yang berani maju? Ayo, depan. Cepat. Siapa yang berani? Mau ikut di papan kok. Baiklah, adik Rizky. Jadi ya, menulis kalimat Masya Allah dulu ya. Coba tulis di bawah. Terus ini. Nah, terus dari sini. Harakat, tambah harakat di atas. Masya Allah. Lanjutnya. Jangan terlalu berjarak ya, biar sukunya bisa sampai. Kabut di atas. Harapan di atas. Dan di atas lagi. Selanjutnya huruf hamzah. Terus dekat sedikit supaya huruf yang ini bisa di atas, ada tempatnya. Allah, kalimat Allah. Jangan diganggu ya. Sebentar, nanti di sana. Boleh jaga lisan ya. Baru belajar tadi sudah diucapkan. Jangan main-main, jangan mengganggu. Diam. Konsentrasi lihat di papan. Rizky. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu tentang kalimat Thayyibah. Nah, pembelajaran kita telah berakhir. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam pengajaran ini karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Dalam akhir pembelajaran ini kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.